Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BDR Belajar dari Rumah. Alhamdulillah, semoga kalian dan keluarga tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang kita terima mudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial tema 1. Masuk pada fakta kenegaraan atau politik dan flora fauna di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan membahas tentang kenegaraan atau politik. Beri informasi rinci mengenai politik negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia, mempunyai lambang negara burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara kedua yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Masuk pada negara ketiga yaitu Singapura. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Masuk pada negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand yaitu tanah kebebasan. Masuk pada negara selanjutnya yaitu Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Berikutnya adalah negara Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1993, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Masuk pada negara selanjutnya yaitu Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat adalah 6 tahun.
Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Negara selanjutnya yaitu negara Myanmar. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar proklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Yang terakhir adalah Vietnam. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Beralih ke topik selanjutnya yaitu tentang flora dan fauna. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Dan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Tentunya setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Apa itu endemik? Suatu jenis tumbuhan atau hewan yang khas dari suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Berbagai jenis flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama kita akan membahas Indonesia. Indonesia yang mempunyai flora antara lain anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, dan bunga bangkai. Sebenarnya banyak lagi flora yang ada di Indonesia, namun kita akan membahas 5 saja. Selanjutnya fauna ada rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, bekantan, dan burung cendrawasih. Negara kedua yaitu Malaysia. Floranya antara lain cempaka kuning, bunga dadap, daun ketut, pohon lamtoro, dan tumbuhan patah tulang. Faunanya seperti baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, dan katak gembong. Negara selanjutnya yaitu Singapura, mempunyai flora antara lain pohon saga, pohon Kamboja, dan tembusu. Faunanya seperti ikan kepala timah, lembat, dan kehung. Negara keempat Filipina, mempunyai flora seperti jeruk kalamansi, johar, dan pohon apitong. Fauna seperti tarsius, betat kelapa, dan belekok sawah. Negara selanjutnya yaitu Thailand, mempunyai flora pohon tengguli dan hutan mangrove. Fauna seperti gajah, kucing batang, dan kukang benggala. Brunei Darussalam, floranya seperti meranti merah dan meranti kuning. Faunanya seperti ikan cupang dan katak. Negara Laos, floranya seperti pohon bambu dan tanaman liana. Faunanya seperti macan kumbang
dan harimau. Myanmar, floranya seperti pohon pinus dan tumbuhan baduk. Fauna seperti babun dan merak hijau. Vietnam mempunyai flora pohon bambu dan juga hutan mangrove. Faunanya seperti musang rai dan babi batang. Negara terakhir yaitu Kamboja mempunyai flora seperti Palma borassus, jintan hitam, dan fauna seperti seladang atau tapir, dole, dan kuau. Sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga mudah difahami. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.